Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku. Kalian sekarang sudah kelas 12. Pada kondisi sekarang ternyata KBM untuk tatap muka di kelas sudah tidak memungkinkan, sehingga mau tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan KBM secara daring. Nah, untuk mata pelajaran ekonomi, jadwal kita hari Kamis pukul 7.30 sampai pukul 8.30. Nanti mulai pukul 7 pun materi pembelajaran atau aktivitas KBM di classroom ini akan Bapak siapkan. Jadi kalian bisa menyelesaikan KBM-nya boleh mulai dari pukul 7. Kalau seandainya ada keterlambatan, kalian tidak bisa menyelesaikan dia di sesuai jadwal, Bapak akan berikan kesempatan sampai dengan 1 minggu ke depan. Silahkan menyelesaikan seluruh aktivitas daring yang Bapak berikan di classroom pada pertemuan itu. Sebelum menginjak ke materi, kita akan perkenalan dulu, perkenalan materi pelajaran dan perkenalan Bapaknya juga sendiri, dan bagaimana sistem KBM daring kita untuk ekonomi kelas 12. Untuk kelas IPA 12 IPA dan 12 IPS. Ini sama saja. Pertama ini identitas Bapak. Ini kalau kalian mau mencatat silahkan di pause saja videonya. Nama Gito Brahmana, alamat rumahnya di Sina Agung, ini ada nomor HP-nya, silahkan boleh dicatat. Kalau terlalu cepat videonya tinggal di pause saja. Bisa. Dan ini silahkan bagi yang memerlukan silahkan dicatat. Nah, berikutnya ini adalah materi pelajaran ekonomi kelas 12. Anak-anak sekalian, untuk kelas 12 ekonomi kita akan belajar tentang akuntansi, accounting. Nah, ini bukan hanya di kelas 12 IPS, kalau dulu ini materi andalan, materi yang khas di IPS ya materi akuntansi. Tapi sekarang kelas IPA pun diberikan materi akuntansi karena ternyata banyak anak IPA yang berminat mengambil jurusan akuntansi ketika kuliahnya, sehingga kelas IPA pun diberikan materi akuntansi ini. Dan untuk kelas 12 IPS ini karena ciri khasnya, jadi tolong harus bisa menguasai materi ini. Di semester 1, anak-anak sekalian, ini yang pertama kita akan membahas pengantarnya dulu. Akuntansi sebagai sistem informasi. Ini cenderung agak teori, nanti kalian tinggal mencatat, dipelajari di buku catatannya, dicatat di buku catatan. Terus yang kedua akan ada persamaan dasar akuntansi. Ini membahasnya belum sampai ke akuntansinya, ini hanya sebagai logika dasarnya. Logika dasar bagaimana akuntansi bekerja. Jadi baru melihat akuntansi dari luarnya. Nah, baru ke materi yang siklus akuntansi, perusahaan jasa ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mencatat akuntansi untuk perusahaan jasa. Jadi perusahaan yang memperjualbelikan jasa atau keahlian menjahit, mencukur rambut, atau bengkel, jasa bengkel atau jasa angkutan. Ini ada cara untuk mencatat akuntansinya. Ini dinamakan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk semester 2, kita akan membahas tentang bagaimana cara mencatat transaksi akuntansi untuk di perusahaan dagang, perusahaan yang memperjualbelikan barang. Jadi dibeli barang, dijual barang. Ini seperti warung-warung yang ada di sekitar kalian, toko. Seperti itu. Bagaimana cara mencatat akuntansinya dalam pokok bahasan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini adalah materi 1 tahun ke depan yang akan kita bahas. Mudah-mudahan secepatnya kita KBM-nya secara langsung, dia akan jauh lebih mudah. Nah, ini adalah siklus akuntansi, baik perusahaan jasa maupun dagang yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal umum. Ada istilah jurnal umum di akuntansi, ada istilah buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembeli. Ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita bahas. Nah, tahapan ini apa saja?
jurnal umum itu apa, buku besar itu apa, nanti kita akan pelajari satu persatu selama di semester ini dan nanti di semester depan, 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikannya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana sistem kegiatan pembelajarannya daring ini atau KBM-nya untuk ekonomi kelas 12. Kita akan menggunakan kelas virtual, kelas di classroom seperti ini. Nah, dalam satu pokok bahasan itu biasanya akan terbagi ke dalam beberapa pertemuan. Bisa 3 pertemuan atau 4 pertemuan. Di akhir biasanya akan ada ulangan. Tentu saja ulangannya ulangan online tentu saja, seperti di PAT kemarin. Nah, tahapan belajar yang harus kalian lakukan adalah ini aktivitas di ruang KBM-nya di classroom di setiap satu pembahasan. Yang pertama, jangan lupa mengisi absen kehadiran. Nanti kalian tinggal mengklik saja hadir dan langsung kirimkan. Seperti itu. Itu nanti akan ada poin penilaiannya. Setelah selesai langsung ke ruang materi pembelajaran. Nah, ruang materi pembelajaran ini bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk dokumen, PDF, PowerPoint, segala macam. Nanti kalian kalau dibuka saja dipelajari, kalau dalam bentuk video tinggal dibuka, disimak, dan jangan lupa dicatat. Jadi ketika masuk ke ruang materi, siapkan alat tulisnya, ditulis di buku catatan, dan nanti hasil catatannya, nih ketika masuk membuka ruang aktivitas, latihan penugasan, biasanya tugas yang pertama adalah kalian harus mencatat di buku catatan dari materi di ruang materi ini. Kalau video berarti kalian mencatat isi videonya bagaimana. Nanti catatannya dipoto dan dikirimkan di classroom ini fotonya. Nanti akan ada poin penilaian. Terus untuk materi-materi tertentu akan ada ruang diskusi. Bapak akan kasihkan tema diskusinya dan kalian diminta tanggapannya, pendapatnya dengan mengisi komentar di bawah. Kalau di classroom itu di bagian bawah tinggal membuat komentar saja. Terus untuk situasi tertentu nih, kalau memang memungkinkan nanti akan ada video conference. Ini kalau memungkinkan karena kuotanya cukup besar ini, butuh kuota yang cukup besar. Terus kalau tidak memungkinkan kan ya sudah, nanti Pikon tidak diperlukan. Nah, yang terakhir adalah ruang evaluasi. Ada ujian online. Nanti kalian seperti di PAT kemarin mengerjakan soal. Nah, sekarang sistem penilaiannya. Ini adalah poin-poin yang akan Bapak nilai. Pertama, aktivitas daring. Dari mulai mengabsen, aktivitas kalian, keaktifan kalian di daring, semuanya ini akan ada dinilai di sini. Terus pengumpulan tugas akan dinilai, terus aktivitas diskusinya akan dinilai, nanti tes online-nya pun akan dinilai. Nanti rata-ratanya akan ada di sini. Ini sebagai dasar Bapak untuk membuat nilai rapot dari seluruh pokok bahasan dalam semester ini. Nah, seperti itu anak-anakku, pengenalan materi dan bagaimana sistem KBM kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Jangan lupa tiap hari Kamis jadwal kita mulai pukul 7.30 sampai pukul 8.30. Jika ada yang tidak bisa mengikuti sesuai jadwal, Bapak memberikan kesempatan minimal ya sampai pertemuan berikutnya lah. Pokoknya ini harus satu pertemuan ini harus bisa diselesaikan dalam ya lebih bagus dalam pertemuan itu langsung selesai. Tapi kalau tidak ya sudah. Tapi barangkali absen mungkin tidak bisa kalian isi kalau terlambat. Ya demikian pengenalan materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.